Ya, tapi ketahuilah bahwa tidak ada jalan Allah itu nggak ada yang gampang. Ya, kalau jalannya gampang berarti salah jalan gitu. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat Dalan Bali. Ya, kita ketemu di hari ini bersama Ustadz Zaki Ahmad Rifai tentunya, dan kita akan membahas tema yang sangat menarik buat teman-teman sobat Dalan Bali. Tetap ikuti obrolan kita selama mungkin 45 menit ke depan ya, dan teman-teman semua nanti bisa tanya banyak tentang apapun yang akan kita bahas tentang tema kita pada hari ini itu. Nah, tema kita pada hari ini itu sangat menarik. Teman-teman mungkin sudah pernah lihat di postingan Instagramnya Ustadz Ahmad Zaki atau Zaki Ahmad Rifai gitu ya. Kadang saya suka kebalik, Tat. Sorry ya. Dan temanya adalah gak bermaksiat itu lebih sulit daripada beribadah. Nah, itu maksudnya gimana sih? Karena mungkin banyak teman-teman kita yang sudah mengenal ya istilah amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Nah, itu gimana sih sebenarnya menurut Ustadz Zaki Ahmad Rifai? Oke. Itu untuk awalan seperti itu. Oke. Langsung nih. Boleh? Ya. Jadi kenapa dikatakan seperti itu? Karena gini, kita tuh sering banget yang namanya orang hijrah itu dia tuh langsung pengen cepet gitu. Jadi misalnya baru, ya alhamdulillah ya, baru dia sadar untuk bertobat gitu ya, untuk berhijrah. Terus ya fokus ikut pengajian, ya ikut majelis dan seterusnya. Terus follow akun-akun yang berfaedah lah kayak gitu. Terus akhirnya termotivasi lebih besar gitu ya. Yang tadinya mungkin aduh malas ngaji, aduh malas ngapal Quran, gimana sih caranya dan seterusnya. Nah, sekarang motivasi besar sekali gitu untuk ngapal Quran dan lain sebagainya. Nah, jadi seringkali kita itu lupa ketika berhijrah itu setidaknya adalah untuk menghilangkan dulu atau mengurangi dulu dosa-dosa yang sebelumnya kita lakukan. Karena hijrah itu kan pada hakikatnya adalah berpindah ya. Jadi kalau misalnya tadi melakukan dosa, maka hijrah itu adalah tidak lagi melakukan dosa yang sama. Gitu. Jadi tidak dikatakan hijrah kalau dia masih melakukan dosa yang sama, meskipun dia melakukan ibadah yang berbeda daripada sebelumnya. Ya misalnya nambah sholatnya gitu ya, nambah ngajinya. Tapi kalau masih melakukan hal yang sama, yang seperti sebelumnya, itu belum dikatakan hijrah sebetulnya. Makanya kenapa nggak bermaksiat itu lebih gampang daripada beribadah. Gitu. Karena banyak gitu ya. Ya mungkin kita diantaranya naudzubillah min dzalik ya, semoga ini kita bisa segera berubah kalau misalnya masih seperti itu. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini bukan susu telur madu jahe ya. Yang kemudian apa? Yang sering kita dengar itu kan ya, apapun yang kita lakukan sekarang, yang itu kelihatan baik di mata orang, itu udah kelihatan hijrah gitu ya. Tapi sebenarnya hijrah itu lebih ke diri sendiri yang nilai gitu ya. Betul sekali. Jadi kadang kita tuh melihat yang tadinya belum berjilbab, terus jadi berjilbab gitu ya. Tentu saja ini perempuan ya, bukan laki-laki ya. Terus yang tadinya ya misalnya ikhwan gitu ya, pakai kha ya. Itu beda lah penampilannya seperti itu. Misalnya cuma di atas mata kaki gitu. Kita melihat wah dia sudah hijrah. Ya mungkin secara penampilan ya, karena memang hijrah itu ada beberapa turunannya gitu ya. Terutama hijrah secara maknawiyah itu ada diantaranya hijrah sulukiyah. Sulukiyah itu terlihat dari sikapnya. Ada juga hijrah secara secara syu'uriyah. Syu'uriyah itu cita rasanya. Ya, nikmatin yang tadinya menikmati lagu-lagu yang nggak jelas gitu, terus jadi lebih menikmati lagu-lagu yang lebih baik muatannya, atau bahkan lebih menikmati Al-Quran kayak gitu kan. Nah, juga tadi soal pakaian dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita melihat, oh dia sudah hijrah, padahal hijrah itu proses. Dan hijrah itu prosesnya, itu yang lebih tahu adalah dia sendiri, orang yang berhijrahnya sendiri, si muhajir ya bahasa kita ya. Jadi orang yang berhijrah sendiri itu yang lebih tahu bahwa dia tuh sudah hijrah atau belum. Kita yang lebih tahu nih, sebenarnya saya tuh udah hijrah atau belum sih? Udah ngurangin dosa-dosa yang dulu benar-benar jadi jadi kebiasaan, bahkan jadi hobi gitu ya. Ya jadi jadi pokoknya jadi sesuatu yang sudah terus dilakukan. Udah berubah atau belum? Udah berkurang atau belum? Itu yang lebih penting sebetulnya. Karena tirakat terbaik itu bukan ibadah bukan diri kita yang mendekati sunnah,
Tapi tirakat terbaik adalah ketika kita mampu untuk mengurangi maksiat kita. Oke, jadi sobat dulur Dalan Bali, kita ini memahami satu makna di sini ya. Ketika tadi disampaikan oleh Ustadz Zaki bahwa memang hijrah yang terbaik itu adalah dari diri sendiri. Apalagi tadi hijrah bukan hanya dalam arti kata secara bahasa ya berpindah, tapi lebih ke makna bagaimana kita berubah dari yang buruk ke yang baik. Nah, dengan cara mengurangi yang buruk-buruk tadi. Ya. Di sini ada satu poin penting, Ustadz. Jadi Ustadz juga pernah menuliskan di Instagram tentang menahan diri untuk tidak pacaran itu lebih sulit daripada sholat bangun malam itu gimana? Ya, jadi kayaknya buat teman-teman semua ya, kalau mau memulai tahajud itu bukan sesuatu hal yang sulit ya. Saya percaya betul. itu. Saya sendiri kadang-kadang sulit, Ustadz. Oh gitu. Jadi misalnya kayak gini, kalau dulu sekarang udah nggak ada ujian nasional ya. Dulu sekarang, ya kemarin terakhir kemarin. Oh, kemarin terakhir. 2020. Biasanya kalau udah menjelang ujian nasional tuh pada rajin sholat duha, sholat tahajud. Iya, benar. Kenapa saya bilang sholat tahajud itu nggak sulit-sulit amat? Ya sebetulnya tinggal kalian main, begadang gitu ya. Nanti jam 3 kalian sholat tahajud itu bisa sebenarnya. Tapi esensinya di sini maksudnya adalah orang yang menahan diri dari berpacaran itu terkadang mereka itu kesulitannya bukan pada apa ya? Kok jadi bingung? Jadi intinya gini, orang itu kadang-kadang dia tidak tahu bahwa dia sedang berpacaran. Oh gitu. Hanya karena statusnya nggak pacaran. Jadi nggak nembak gitu, cuma nggak nembak, ya komitmenan gitu. Ya chattingan terus, ngabarin, udah pulang, udah bagaimana, tugas akhir udah sampai mana gitu kan. Statusnya nggak pacaran, tapi chattingan intens banget, gitu. Itu ada yang kayak gitu. Jadi artinya sebetulnya untuk menjauhi maksiat itu kita jauh lebih sulit daripada kita mendekati ibadah. Sholat duha, sholat tahajud itu gampang. Oke. Yang sulit itu adalah untuk nggak nyinyirin yang nggak sholat tahajud dan nggak sholat duha. Nah itu. Untuk nggak ngomongin mereka yang nggak sholat tahajud, nggak sholat duha. Itu yang lebih sulit. Jadi artinya untuk tidak bermaksiat itu jauh lebih sulit, itu maksud saya gitu. Daripada kemudian kita beribadah. Banyak kan orang yang beribadah, banyak orang yang kita ketemu rajin sholat di masjid, sama-sama jadi pengurus masjid, tapi omongannya nyakitin. Tapi ambisi pribadinya masih besar untuk berkuasa dan seterusnya. Banyak yang kayak gitu loh. Jadi artinya memang ibadah itu akan menahan kita, seperti sholat, tanha anil fahsya wal munkar gitu kan. Yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi seberapa benar sholatnya? Seberapa khusyuk sholatnya? Seberapa dia benar dalam bersuci? Nah, terutama bersuci. Berarti itu juga bisa jadi indikator ya? Bisa. Ketika kita sudah sholat banyak, tapi ternyata kita masih banyak maksiat, berarti sholatnya yang belum benar nih. Bisa jadi seperti itu. Makanya coba dicek. Kita kadang-kadang, kalau buat diri kita, itu kita memaafkan. Jadi kayak gini. Ada ungkapan kayak gini. Jangan benci orangnya, tapi bencilah dosanya. Oke. Ya, itu ungkapan sering banget kan kita dengar. Sering. Dan paling sering kita menggunakan ungkapan itu adalah kepada diri kita sendiri. Iya juga sih. Iya kan? Jangan benci orangnya, tapi bencilah dosanya. Apa iya? Kita banyak kepada orang-orang yang berbeda sama kita benci orangnya kok. Jarang kita cuma benci dosanya. Rata-rata gitu. Tapi kalau sama diri kita, kita tuh ya nggak apa-apa lah, yang lain juga masih sama kok gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, nggak ngapal Quran, yang lain juga banyak ya gitu kan. Iya. Jadi excuse kepada diri kita tuh jadi lebih besar daripada kepada orang lain. Nah makanya jadi hal seperti itu tuh kita tuh jadi merasa bahwa ya masih wajar kok apa yang saya lakukan. Masih biasa kok apa yang saya lakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang gitu. Nah gitu. Jadi apa ya? Ini berkaitan dengan bagaimana diri kita berhijrah gitu. Karena kita tidak akan bisa benar-benar hijrah kalau kita belum mengevaluasi diri kita sendiri bahwa ternyata banyak sekali dosa-dosa yang kita abaikan dan kita biarkan numpuk gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi malah nanti di akhirnya ketika kita sudah meninggal kaget. Aduh, begitu banyak ya. Ternyata yang balik ya, jangan sampailah kita kayak jangan gitu. sampai seperti itu. Nah, sobat Dalan Bali, kita juga perlu pahami tadi ya bahwa ketika kita mulai berhijrah itu kadang orang itu bingung caranya, Ustaz. Bingung. Yeah. Ada yang dia hanya ikut kajian aja, terus tanpa artinya benar-benar memegang
satu manhaj mana. Itu perlu nggak sih ketika berhijrah? Gitu. Iya. Sebenarnya ya kalau ngaji ya pasti perlu ya. Jadi, dan memang biasanya tahapan orang menuntut ilmu itu kan yang paling hijau atau paling baru itu kan ya dia takut-takut, kemudian dia ketemu yang satu yang bagus sesuai dengan dirinya dan dia udah di situ aja. Nggak sama itu wajar sekali sebenarnya. Jadi nggak perlu kita hujat, ya kita doakan aja semoga dia lebih semangat untuk menuntut ilmu ke depannya. Oke. Nah, kalau kalau bingung gitu ya, mau berhijrah dari mana, mau mulai dari mana, sebetulnya yang paling penting adalah tinggal kita koreksi aja. Kita tuh apa sih selama ini maksiatnya? Gak mungkin manusia itu nggak tahu maksiatnya apa. Iya. Gak mungkin. Apalagi dirinya sendiri. Apalagi dirinya sendiri. Jadi apa aja yang maksiat saya ya? Kalau misalnya banyak bisa ditulis gitu. Oh ini. Yang mana yang bisa paling duluan ditinggalkan? Misalnya riba. Iya. Misalnya berzina atau misalnya mabok. Ya, minum minuman keras dan seterusnya atau narkoba dan seterusnya, ya. Udahlah, mumpung belum ketahuan polisi, udah pokoknya tobat aja gitu sebelum jadi runyam semuanya kayak gitu. Nah, itu bisa. Nah, biasanya kan kalau maksiat itu hampir tidak ada orang yang bermaksiat itu tanpa ditemani maksiat yang lain. Oh, iya. Jadi kadang emang ini rembetan dari maksiat sebelumnya. Iya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Hampir tidak ada orang yang bermaksiat itu cuma satu gitu. Ya. Jadi karena maksiat itu ada akarnya gitu ya. Dosa itu ada akarnya. Ya, akarnya itu kesombongan, kemudian ketamakan dan kemudian kedengkian. Itu 3 akar dosa. Yang kalau kita mau ngilangin dosa kita, ya kita hilangin akarnya dulu. Kalau kita nggak hilangin akarnya nanti akan bercabang lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya bingung, mulai aja dari yang paling gampang untuk kita lakukan. Ninggalin riba misalnya. Atau kerjaannya berkaitan dengan riba. Udah, resign. Mungkin nggak kira-kira? Udah, coba aja dulu. Itu cobaan terberatnya itu kadang gini, Sat. Resign. Terus aku penghasilan dari mana nih? Jadi ada cerita sih ya. Ini ceritanya ya nggak tahu nih. Ini nyata orangnya. Ya kalau nonton ya mungkin akan langsung paham itu adalah dia ngomongin dia gitu ya. Tapi tetangga di apa namanya di rumah. Ya. Benar-benar jadi ini kerja di sebuah lembaga, yang riba kredit ngurusin kreditan orang gitu. Terus gelisahnya 3 tahun karena yang dipikir adalah nanti kalau resign nanti anak istri makan apa kayak gitu kan. Oke, dia sejak tahu bahwa kerja di situ riba gitu ya. Bahwa itu riba dan riba itu dosanya separah itu gitu ya. Terus gelisah lah di hatinya. Ya terus alhamdulillah sekitar tahun 2019 berarti ya. 19. Itu ketemu saya bukan karena saya lebih berilmu, bukan, tapi karena dia tuh karena bisa ditanya gitu. Mungkin selama ini kan dia malu untuk tanya, misalnya datang ke pengajian, tanya ke ustadznya agak malu. Tanya ke saya, ya akhirnya saya bilang, Bapak udah punya ini belum, apa misalnya kalau misalnya resign udah ada bayangan belum mau ngapain gitu. Ya udah ada sih, cuma ya masih bingung juga ya. Akhirnya pelan-pelan saya coba kasih advice, akhirnya benar dia resign. Dan coba bayangkan, dia resign, terus dia memutuskan untuk jualan dawet. Bukan masalah jualan dawetnya, bukan masalah jualan dawetnya. Pas dia resign, pas dia mau jualan dawet, COVID-19. Oh, jadi pas banget momennya. Jatuh banget. Jadi ini malah jadi buat dia jadi kesulitan lagi. Sulitan banget. Sampai saya tanya, Bapak gimana? Iya, apa soal keuangan, jujur aja jawab. Dia bilang, iya jauh banget turun mas katanya gitu. Terus gimana? Tapi ya saya sih bismillah aja, mungkin ya masa sih yang namanya kita pengen berhijrah itu langsung gampang gitu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dia langsung berpendapat begitu, dan itu memang yang harus kita kuatkan di situ sih. Apa namanya? Kita harus kuatkannya, kita harus realistis. Pak, kalau Bapak resign dari kerjaan Bapak yang riba-ribaan ini nggak menjamin bahwa setelah itu akan lebih baik ekonominya. Ya, tapi ketahuilah bahwa tidak ada jalan Allah itu nggak ada yang gampang.
Oke. Ya, kalau jalannya gampang berarti salah jalan gitu ya. Terus Daran Bali gitu. Jangan balik. Oke. Terus sampai gimana sama istrinya? Dia udah dipahamkan kan biasanya istrinya tuh enggak mas, jangan keluar kan om udah di situ settle dalam hal lain. Istrinya sudah bisa dipahamkan dengan itu. Oh. Istrinya sudah dipahamkan sama dia bukan sama saya. Oke. Sama suaminya ya. Iya. Oke. Jadi sahabat sedulur Dalan Bali, memang di dalam hijrah itu banyak ceritanya dan macam-macamnya gitu. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Ustadz Zaki bahwa kalau perlu antum itu ya Anda semua itu tuliskan gitu. Apa saja yang sudah diperlakukan, apa maksiatnya gitu. 10 maksiat terbesar gitu ya, Ustadz. Iya, bisa. Terus mana dulu yang mau dikurangi gitu ya. Ya. Itu juga menarik itu. Tadi yang sudah disebutkan termasuk Tapi nggak usah di-share ya. ya buat sendiri aja lah. Kan itu aib sendiri. Jangan di-share di IG. Allah aja sudah menutup aib kita. Lagi di-share di TikTok. 10 maksiat. Teng. Nggak bayangin saya kayak gitu. Oke. Jadi cukup menarik sobat sedalan Bali ya. Jadi teman-teman kenapa disebut Jalan Bali, ini program baru yang ingin kita kembangkan buat sobat-sobat muda yang dimanapun kalian berada gitu ya. Ini sebenarnya Bali ndi toh? Bali itu bukan Jalan Bali Iya, sana maksudnya loh. balik kemana gitu loh. Oke, kita Jalan Bali ke Jalan Allah. Oh iya. Gitu ya. Oke, Jadi oke, ingin oke. lurus strike gitu. Oke. Karena mungkin jalannya sebelumnya udah berliku-liku gitu. Ya. Itu saat. Jadi Berarti teman-teman kata lain dari hijrah lah ya. ya, karena mungkin sudah banyak yang dipakai gitu ya. Betul. Ya, kita pun di sini ingin teman-teman semua itu memahami bahwa ketika hijrah itu bahwa jalannya juga nggak semudah itu gitu. Ada tantangannya tadi dan harus dipahami dulu gitu. Akidahnya harus kuat. Nah, ngomong-ngomong soal akidah juga pernah disebutkan di Instagramnya Ustadz juga bahwa ketika banyak beribadah itu tidak otomatis berhenti maksiat gitu ya. Ya. Dan ketika berhijab syar'i tidak otomatis akhlaknya juga syar'i gitu. Ya. Termasuk ketika ikut kajian nih. Oh, kirain Nggak. masuk pelakon. Itu nggak otomatis langsung berhenti merokok. Nah, Oh iya. yang kebiasaan ini kan istilahnya seperti sudah kecanduan saat misal merokok atau pornografi, maaf gitu ya. Itu menghilangkan yang kecanduan itu gimana? Oke. Sebelum dijawab, kemarin tuh ada yang tanya ya. Kenapa kok rokok dibilang maksiat gitu? Oke. Padahal beda-beda pendapat, ada yang memandang Betul, bahwa rokok betul. tidak haram. Tapi kan memang pendapat yang lain mengatakan rokok itu makruh. Iya. Jadi gampangnya gini aja sih. Kalau kita merokok kira-kira lebih banyak ruginya apa lebih banyak untungnya sih. Itu aja sih. Oke. Semua orang yang merokok juga pasti tahu ya bahwa rokok itu kira-kira menyehatkan atau tidak menyehatkan kan kayak gitu. Itu jawabannya semua pasti tahu. Iya. Dan kalau kita misalnya ngerokok di jalan gitu ya, lagi naik motor apa naik mobil ngerokok, kira-kira bakal ngerugin orang apa enggak. Jadi intinya kenapa masih dikatakan seperti itu ya. Bagaimanapun pandangan kalian gitu tentang rokok, apakah itu haram atau tidak, yang jelas merokok itu akan lebih merugikan, terutama bagi orang-orang yang nggak merokok. Ya, Iya. itu aja, gampang. Oke, sekarang gimana cara mengurangi kecanduan? Gimana ya? Kalau nyeritain nanti dibilangnya pengalaman. Ih, pengalaman ya Ustaz. Enggak, Tat. Jadi intinya sih gini sebetulnya, yang namanya kecanduan itu kita ibaratkan dengan narkoba aja. Orang kalau misalnya di panti rehabilitasi gitu ya, untuk membuat orang tidak kecanduan narkoba lagi, itu biasanya tetap dikasih tapi dengan porsi yang sedikit. Oh gitu. Iya. Tetap dikasih tapi dengan porsi atau namanya dosis yang sedikit. Sedikit. Sehingga kemudian lama-lama ya, dia tidak akan bergantung kepada dosis yang banyak. Turun meskipun agak sakau segala macam tetap dibiarin. Jadi tetap walaupun tetap dikasih tapi tetap dipaksa. Oh gitu. Dipaksa untuk berhenti. Tetap kita harus punya tekad. Itu yang pertama. Itu yang pertama banget adalah kita punya tekad untuk berhenti. Ya. Tekad dalam diri sendiri. Tekad untuk berhenti. Lalu kemudian yang kedua tadi dikurangi. Artinya tetap kita harus mengevaluasi. Evaluasi itu gini. Taruhlah misalnya ngerokoknya 10 kali dalam satu hari. Oke. Misal 10 batang. kurangin 9. Oke, 9. Ya, kurangin 8. Kurangin 7, kurangin 6, kurangin 5. Gitu. Iya. Ya, emang kalau misalnya kita mau berhenti belas gitu Sekaligus. langsung sekaligus, Berat. itu nanti
akan baliknya juga sekaligus. Oh, Pernah nggak oke. sih melihat ya Hmm. hijrah-hijrah person yang dia langsung bener-bener Iya, hilang dari hingar-bingar sebelumnya gitu. Peredaran. Heeh. Terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian balik lagi. Ada yang kayak gitu. Jadi artinya bukan berarti nggak bener kalau kita berhenti sekaligus, enggak. Berhenti total enggak. Tapi semua ada proses. Jadi kita harus menghormati orang-orang yang dia misalnya masih ngerokok tadi, masih apa tadi gitu ya, masih melakukan hal-hal yang tidak baik tadi. Kita harus bisa mengapresiasi orang seperti itu. Ya, jadi itu yang kedua ya, dikurangi porsinya. Kemudian yang ketiga adalah pasti bergaul dengan orang-orang yang menguatkan kita untuk meninggalkan itu. Oke. Itu penting banget. Banyak banget teman-teman, ya termasuk teman-teman saya juga yang mau berhenti ngerokok, tapi pada akhirnya tetap ngerokok. Gara-gara kenapa? Tongkrongannya ngerokok semua. Ya, ya. Ya, tongkrongannya ngerokok semua. Kalau kita kan memang yang misalnya yang sudah tidak merokok gitu ya, atau yang memang nggak merokok sama sekali, mau tongkrongannya mau ngerokok semua gitu ya, mau bener-bener kayak kereta api bus gitu. Ya tapi kalau kita udah punya prinsip dan memang kita selama ini biasa aja dengan orang merokok, nggak bakalan ngaruh. Tapi kan kalau mereka yang sedang berhenti itu kan, aduh, kenapa ada di sini sih kayak gitu kan? Jadi lingkungan mendukung atau tidak untuk kita berhenti dari hal seperti itu, ya. Termasuk kalau tadi misalnya nonton porno tadi, ya lingkungannya ngomongin gituan melulu nggak gitu. Ngomongin yang saru-saru melulu nggak, ngomongin jorok-jorok melulu nggak. Kalau misalnya yang ngomongin ya itu kan mungkin sedikit banyak akan membangkitkan gitu ya keinginan untuk kesana lagi. Terus dengan misalnya juga tongkrongannya juga tadi misalnya tongkrongannya ngajaknya ke kafe atau apapun itu yang lebih dekat kepada hal-hal yang bukan hak kita untuk dilihat gitu ya. Ya sama juga. Nanti malah akan kembali ke sana. Terus juga apalagi kayak misalnya media sosial kita, follow siapa tuh? Ya. Apa yang kita lihat di media sosial? Makanya saya bilang gini, kenapa kan ada yang bilang ya, ini Ustadz kayaknya harusnya bikin TikTok nih gitu ya. Saya bilang, enggak deh, kayaknya belum deh. Saya bilang, kenapa? Karena asalnya TikTok itu kan joget-joget ya. Iya. Terus kalau saya ngisi ceramah di situ kayaknya gimana? Saya nggak bisa bayangin tuh. Iya, maksudnya ya oke lah kita ngisi ceramah di situ. Tapi kan pada akhirnya juga akan membuat teman-teman yang yang sudah baik beragamanya malah jadi ngisal TikTok. Sedangkan algoritma TikTok itu sekarang masih belum seperti Instagram. Kalau Instagram kan akan menampilkan apa yang sering kita lihat. Iya, betul. Kalau algoritma TikTok tuh belum kayak gitu. Masih menampilkan apa yang rame dilihat orang. Yang viral. Gitu loh. Ya. Terus dan kalau saya bikin TikTok misalnya, berarti yang ngelihat saya ya orang-orang kayak kalian ini, kayak yang udah pada ngaji. Ya kan? Mungkin nggak orang lain yang belum ngaji ngeliat saya? Mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena mereka nggak nyari. Karena algoritmanya belum mendukung. Ya kan? Ya. Ujung-ujungnya gimana cara supaya saya bisa memperkenalkan dakwah saya lewat TikTok? Saya ikutan joget. Ya mungkin lah. Iyalah. Kayaknya mungkin aku joget-joget. Iya Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, kembali lagi ke tadi soal mengurangi tadi. Ya. Jadi, ada proses yang harus kita lalui. Dan kita sebagai temannya, sebagai orang yang tahu bahwa dia sedang berusaha mengurangi, juga harus menguatkan, jangan melemahkan gitu ya. Oh iya. Dia nggak ngerokok, kita malah gini, tumben nggak ngerokok gitu. Maka kata-kata tumben itu adalah kata-kata yang bisa melemahkan orang. Oke, benar. Bawain minuman. Tumben nih ngasih minuman, ya kan? Biasanya ngasih kata-kata pedas gitu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kata tumben itu adalah kata-kata yang sangat tajam. Tajam. Nah, makanya hati-hati. Nah, kita sebagai teman yang tahu, yang kita dukung, kita bisa menguatkan, bisa ngajak dia ke tempat-tempat yang baik, bisa ngajak dia kepada kegiatan-kegiatan yang baik, ikut kegiatan organisasi yang baik, seperti itu. Nah, kita ini yang bisa menyadarkan. Gitu sih. Oke. Jadi saya jadi teringat satu kata menarik, Ustaz. Jadi sebenarnya orang yang paling semangat itu, di saat yang sama juga dia itu adalah orang yang paling berpeluang besar untuk down.
Futur. Gimana tuh? Jadi seperti teori high risk, high return, high risk, high return. Oh gitu. Jadi Iya. semakin banyak, misal kita dalam bisnis, semakin banyak kita keluarin modal, maka semakin banyak pula kemungkinan yang akan kita dapat. Ya. Kalau kita cuma ngeluarin dikit, ya yang kita dapat dikit. Jadi seperti yang tadi diomongin oleh Ustadz Zaki, benar bahwa ketika ingin mengurangi, mungkin kita banyak maksiatnya gitu ya. Jadi nggak bisa langsung sekaligus semuanya kalau mungkin itu berat. Karena nanti peluang dia akan jatuh lagi ke situ tinggi juga. Oke, iya benar. Jadi kurangi dikit-dikit. Ini adalah satu tips ya buat sobat Dalan Bali semua, supaya hijrahnya itu nggak istilahnya instan gitu. Karena semua butuh proses. Bahkan Ustadz mungkin bisa cerita hijrahnya berapa tahun gitu, bisa sampai benar-benar, oh saya bisa ini nih settle gitu dalam hijrah saya. Kalau bener-bener saya nggak yakin sih ya. Oh gitu. Ya, tapi yang jelas adalah nggak cepet, nggak sebentar sih. Jadi buat teman-teman itu ya semangat aja buat mengurangi keburukannya, buat pindah kepada kebaikannya, tapi jangan sampai mau loncat langsung. Wah, udah nggak mau lagi deh untuk yang kayak gitu-gitu terus langsung hafal Quran, itu agak berat. Jadi maksudnya adalah kita harus bisa mengimbanginya dengan mengurangi kemaksiatan kita. Nggak lantas kita menambah ibadah terus maksiatnya tiba-tiba ngilang gitu. Enggak ya. Tetap maksiat itu adalah seperti seperti kotoran yang berada di piring gitu ya. Dia tidak akan bersih kalau misalnya kita tidak mencucinya dan membilasnya, tidak menggosoknya dan seterusnya. Kayak misalnya badan kita ketika kita habis masuk lumpur. Oh, oke. Ya. Kalau kita tadinya wangi, terus kita masuk lumpur, bleng, hitam semua gitu kan, jorok, kotor. Iya. Kita pengen wangi lagi, apa yang kita lakukan? Apa kita langsung nyemprotin minyak wangi? Nggak bakalan efektif. Yang harus kita lakukan apa? Mandi, kita bersihkan dulu, kita ganti pakaian, baru kemudian kita pakai wangian. Itu akan efektif. Jadi sama, kayak kita lagi banyak dosa itu, yang kita lakukan apa dulu? Kita mandi. Benar-benar kita bersihin dulu. Mana nih maksiat yang banyak dilakukan. Bersihin. Baru kemudian ditambah dengan wangian tuh apa tuh? Ibadah kita ditambah. Jadi kalau benar-benar bisa berubah sih bertahun-tahun sih ya. Bisa 3, 4, 5 tahun. Bahkan ada yang, mungkin ada yang cepat. Yang wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin memang tekad dia yang kuat. Keinginannya yang luar biasa dan juga yang pastinya juga kuasa Allah. Iya, betul. Biidznillah pasti dia juga bisa berubah. Tapi yang saya alami sih ya cukup lama memang. Untuk bisa berproses untuk menjadi lebih baik itu cukup lama. Iya. Kalau saya mencatat di sini Ustadz kan pernah dulu pas mau nikah itu usia 20, 21 itu ditolak sama ibu gitu ya. Iya. Belum boleh gitu ya. Iya, itu belum dibolehin ya. Belum dibolehin ya. Artinya memang pas. Jadi nggak pernah ditolak sama orang, nggak pernah. Iya, maksudnya sama ibu belum boleh gitu ya. Oke. Karena biasanya orang nih, ini menarik juga satu fenomena. Kenapa menarik? Kenapa nggak mendorong? Gak tahu. Jadi ada fenomena orang hijrah itu motivasinya buat cepet nikah. Oh gitu. Nah itu gimana? Siapa ini yang di sini kayak gitu? Kan ada Ustaz. Jadi kan dia lihat ukti-ukti mungkin ya, maksudnya. Oh gitu ya, tertarik gitu. Kok kayaknya ta'aruf enak nih. Oh. Terus dia hijrah itu. Itu apa yang perlu dibenerin? Apapun pemicunya yang namanya berhijrah, pasti ada yang berhasil, ada yang tidak. Oke. Gitu, itu pertama. Jadi jangan kita menjudge orang yang berhijrah gara-gara ukti-ukti itu terus langsung jelek nih gitu. Orang yang masuk Islam bahkan gara-gara nikah sama perempuan, paling nanti balik lagi, kita nggak boleh begitu. Intinya kita harus optimis ketika ada orang yang kembali gitu ya berhijrah, itu adalah tentu saja kita berharap dia itu akan istiqomah di situ. Iya. Sama aja kan kayak dulu misalnya masuk rohis gara-gara pengen ketemu akhwat gitu, itu kan ada yang kayak gitu ya. Alhamdulillah saya nggak begitu sih. Misalnya seperti itu, masuk LDK pengen ketemu sama akhwat gitu, itu kan ada yang kayak gitu. Nah kita doain aja sih semoga orang seperti itu ya bisa bisa istiqomah. Oke. Tapi yang jelas
udah jelas ya, hadis Nabi itu udah jelas. Mm-mm. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Waman kana hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'ah yunkihuha fa hijratuhu ma ila ma hajara ilaih. Kan jelas banget apa yang Rasulnya bilang itu, apa yang Rasulullah SAW bilang, bahwa sesungguhnya segala amalan itu tergantung segala amalan tergantung dari niat. Ya, orang siapa yang dia niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan itu. Barang siapa yang dia niatnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, dia dapatkan itu. Maksudnya dalam kata lain, maksudnya kita nggak dapat Allah dan Rasulnya, gitu. Mungkin kita dapat apa yang kita inginkan saat itu, tapi kita nggak dapat Allah dan Rasulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya, orang yang berhijrah karena begitu-begitu karena dunia, itu kemudian mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya, kalau kita hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya kita dapat. Dan segala yang kita butuhkan juga pasti akan kita dapat karena Allah Maha Kuasa dan Maha mengabulkan segala sesuatu. Okay. Nah, jadi gitu. Artinya, kalau ada yang seperti itu, gitu ya, tinggal kita doakan. Yeah. Tinggal kita doakan supaya orang seperti itu bisa istiqomah di dalam hijrahnya. Amin. Oke. Jadi perlu dipahami juga buat sedulur Dalan Bali semua, kita harus saling mendukung gitu ya. Ketika ada teman kita yang mungkin kita tahu kayak gitu, tapi ya udah kita doain aja gitu. Karena sebenarnya kita bersyukur juga ketika kita menjadi seorang pemuda, kita di dalam keseharian itu nggak pernah berjumpa dengan yang namanya narkoba, nggak pernah dengan yang namanya rokok atau minuman keras dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah sangat harus bersyukur gitu. Karena Allah itu tidak mendekatkan antum atau Anda semua dengan hal-hal seperti itu. Pernah saya cerita saat ketika ke lapas di Pakem, itu kan ada lapas khusus pengguna narkoba. Oh gitu, oke. Iya. Saya masuk ke sana, saya kaget. Emang rata-rata di sana itu pemuda yang masuk sana, hampir 90% seumuran saya. Jadi kagetnya, gitu kan. Ya gitu kan, pokoknya sangat apa ya, saya itu di sana bersyukur gitu loh. Oh. Jadi nggak pernah istilahnya berhubungan dengan yang namanya narkoba, terus miras dan lain-lain, walaupun kita di kota besar gitu. Itu buat teman-teman semua juga bersyukur. Jogja tuh kota kecil. Iya. Kecil Jogja ini, dari ujung ke ujung cuma berapa menit. Oh iya, Nek. Ukurannya kecil saat. Tapi di Indonesia, Jogja sangat diperhitungkan. Oh iya, betul. Kalau itu. Oke. Betul. Mungkin itu ya buat sahabat sedulur Dalan Bali semua yang ingin kita bahas tentang tema kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa disampaikan ya. Jadi yang teman-teman ingin lihat bisa dilihat di channelnya Masjid Jogokarian gitu ya. Dan ini akan Fikri bacakan satu pertanyaan dari jemaah. Assalamualaikum. Nah, ini jadi kalimatnya langsung Assalamualaikum. Iya. Ditegas ya, Tat. Seringkali saya merasa gelisah tentang kehidupan saya saat ini. Saya sering melakukan dosa dari zina, minum khamr dan lain sebagainya. Karena saking seringnya Segera tobat ya kamu ya. Oh, bukan saya, Tat. Ini dia, Tat. Iya. Karena saking seringnya saya sampai nggak takut akan hukuman dari Allah dan nanti diberikan ke saya gitu. Nah, semacam nanti juga diampuni gitu. Mungkin karena dosa saya sudah menggunung gitu ya. Jadi hati dan pikiran saya sudah mati. Namun terkadang dalam satu waktu ketika menyendiri, saya sadar dan takut. Lalu berpikir bagaimana caranya untuk bisa bertaubat. Jujur, niat untuk bertobat itu saya ada. Tapi untuk melakukannya itu sangat merasa berat sekali. Jadi dari segi pertemanan, lingkungan, dan keluarga itu beberapa aspek yang mungkin juga membuat saya susah untuk melangkah memperbaiki diri. Nah, di sisi lain saya nggak tahu harus belajar dengan siapa nih. Selain itu, ilmu agama yang harus saya pelajari itu juga bagaimana sesuai tuntunan agama. Jadi seperti itu pertanyaan saya. Diakhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini poinnya yang saya ambil adalah jadi taubatnya, Tat. Bagaimana dia tahu? Tadi kita belum bahas tentang taubat ya? Belum. Oke. Kayaknya sih belum ya. Monggo. Oke. Tapi ini udah tobat dong berarti. Ya, jadi dia ada keinginan gitu loh ketika ada dia keinginan, sendiri. Tapi dia Tapi berarti... kalau di atasnya itu
dia udah pernah melakukan dosa, zina, khamr gitu. Oke. Jadi kalau tadi dibilang kalau kita belum pernah bertemu ya bersyukur. Tapi ya bukan berarti yang sudah bertemu itu bukan berarti nggak bisa bersyukur. Ya artinya justru orang-orang seperti kalian gitu ya yang bisa memberikan protek yang lebih baik kepada yang lebih muda, kepada yang belum pengalaman, kepada teman-teman yang lain. Karena apa? Ya mereka tahu dampak dari ini semua yang dilakukan. Oh iya, zina, khamar. Mereka kan tahu. Kalau misalnya yang belum pernah kan cuma bilang, itu bahaya, mabok, bahaya, nggak bagus. Tapi ya nggak tahu rasanya kayak apa gitu. Tapi kan kalau yang sudah merasakan, ya seperti apa dampaknya mabok, seperti apa dampaknya zina itu kan betul-betul bisa merusak. Itu mereka yang tahu tuh, yang pernah melakukan. Jadi itu sih yang pertama sebetulnya sadari aja ketika kamu udah sadar bahwa ini adalah salah semuanya, udah bikin gelisah, kuatkan lagi di dalam hati bahwa mungkin Allah ini sedang memberikan tugas buat kamu gitu. Berarti kamu orang yang spesial, yang Allah kasih tugas untuk bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua yang masih berkecimpung di dunia seperti itu. Jadi kesadaran itu juga sebuah hidayah dari Allah. Ini betul sekali, ya. Terus kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, memang kenapa sih kita tuh kayak seolah-olah nanti juga diampuni gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ya tidak ada dosa besar kalau tidak dibangun dengan dosa-dosa kecil. Artinya dosa besar itu nggak bakal muncul kalau kita tidak mengabaikan dosa-dosa kecil. Ya. Sehingga apa yang masih kita lakukan, hal-hal kecil yang masih kita biarkan ini buat teman-teman semua, jangan sampai kita lalaikan. Karena nanti lama-lama kemudian, karena dosa terbesar adalah dia merasa bahwa tidak berdosa. Ya. Nanti akhirnya, ntar juga diampunin. Kan semua orang Islam masuk surga, gitu kan? Ya. Ya semuanya masuk surga. Siapa? Man yaqul la ilaha illallah. Ya. Buat semua yang berkata la ilaha illallah, mereka masuk surga, gitu kan? Seolah-olah, nggak apa-apa lah, nanti cuma dicuci bentar doang tuh di neraka. Sebentar, terus masuk surga. Ada yang beranggapan seperti itu. Nah, nggak tahu selamanya kayak apa di neraka kan kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat kita tuh jadi merasa bahwa ini mah nggak parah-parah amat loh dosa ini. Paling nanti juga diampuni kayak gitu. Karena apa tadi? Karena mengabaikan dosa-dosa kecil. Terus soal tobat, ya, gimana melakukan tobat? Kita tuh merasa berat untuk bertobat itu karena kita merasa masih sayang untuk meninggalkan itu. Jadi nggak mau lagi nonton film porno. Tapi sayang. Jadi fokusnya tuh nggak mau lagi nonton porno, tapi bukan fokus ke melakukan hal lain yang bisa menutupi itu. Ya, jadi gini loh. Kadang kita tuh masih merasa bahwa sayang banget. Misalnya udah di-download gitu banyak gitu ya. Iya. Sayang banget ya dihapusin gitu kan misalnya seperti itu. Ini nggak cuma ke situ, cuma kayak misalnya orang-orang yang masih menikmati drakor. Pengen jauh dari drakor, pengen jauh dari K-pop. Tapi pas dia lihat laptop satu folder, ini 2 giga nih. Masa harus dihapusin semua? 2 giga mah sedikit ya kali ya. 20 giga. 20 giga. Bahkan hampir 1 tera gitu. Kayaknya sayang banget kalau dihapusin semua. Itu perasaan itu tuh setan. Jadi kayak gitu tuh setan. Jadi ya jangan dibenarkan was-was itu. Pokoknya ketika ada timbul rasa ingin meninggalkan itu semua, langsung. Ketika timbul rasa ini delete plak gitu langsung. Ya, jadi jangan tunggu sampai lama, sampai pikiran kita berubah. Nah, itu satu, ya. Terus kemudian kalau kita mau bertobat itu langsung aja tobat, langsung tobat. Ya. Karena sholat tobat atau tobat itu bisa dilakukan kapan saja. Yang kadang-kadang orang salah kaprah itu sholat tobat itu harus pas 1/3 malam. Itu cuma afdolnya iya. Tapi kalau kita pengen tobat sekarang juga boleh. Sholat tobat sekarang banget nih. Langsung kita wudu, gelar sejadah, kita sholat tobat, itu kan, mohon ampun, udah. 2 rakaat ya? Ya. Tapi masih ada keinginan setelah itu, tobat lagi. Gitu loh. Jadi,
jangan pikir bahwa tobat itu cuma sekali langsung wah gitu, langsung tiba-tiba jadi assalamualaikum kayak gitu. Jadi ustadz gitu. Jadi ustadz gitu enggak gitu ya. Tobat itu berkali-kali gitu. Iya. Sama kayak istikharah. Iya. Jangan dipikir istikharah sekali sholat langsung dapat jawaban gitu. Enggak. Tapi harus berkali-kali. Namanya interaksi sama Allah itu ya Allah seneng kita ngomong terus. Iya benar. Mau bicara terus sama Allah kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang bingung, bilang aja sama Allah, ya Allah, saya mau tobat tapi bingung, berikan petunjuk. Ya Allah, saya mau tobat tapi bingung, berikan bimbingan. Ya Allah, saya mau hijrah dari lingkungan seperti ini, berikan apa jalan-jalannya. Gitu, curhat aja sama Allah. Jadi nggak usah bingung kita harus ngapain, ya langsung aja ngomong sama Allah. Gitu ya. Ngomong aja sama Allah, ya Allah, saya mau pindah nih, tapi gimana ya, saya nggak ngerti ya Allah. Gitu. Karena walaupun ya saya tahu ya teman-teman yang seperti ini tuh bingung karena apa? Mau ke lingkungan yang baik tapi takut atau belum kenal. Ya. Mau balik misalnya dulu pernah lah misalnya temenan sama anak rohis terus menghilang, mau balik lagi takut nanti takutnya ditumben-tumben gitu. Terus mau meninggalkan yang teman-teman yang buruk tapi ya cuma dia temennya, gimana? Ya, bilang sama Allah udah. Langsung aja curhat sama Allah. Aduh, ya Allah, saya tuh pengen banget meninggalkan ini, tapi saya nggak ngerti gitu gimana caranya. Gitu ya. Nah, terus mulailah untuk mencoba mengubah lingkungan, ya. Coba untuk datangi majelis-majelis, kalau sudah ada majelis yang bisa datangi, gitu ya. Dekati atau datangi misalnya ustadz-ustadz yang bisa kita akses, misalnya ustadz di masjid terdekat. Lalu juga ubah kebiasaan kita dalam misalnya bermedia sosial. Kalau misalnya sudah di dunia nyatanya, di media sosial juga kita ubah. Apa misalnya follow orang-orang yang bermanfaat, akun-akun yang berfaedah, ya, akun-akun yang bisa memberikan kita insight baru, pencerahan. Nah, salah satunya akunnya Ustadz Zaki. Itu ya. Pasti teman-teman yang Masih butuh 900.000 lagi untuk buat berapa? untuk 1 juta. 1 juta, oke. Oh, teman-teman ya, di follow gitu. Enggak sih ya. Nggak usah lah, udah halu banget 1 juta. Oke. Itu teman-teman semua, jadi poin-poinnya juga cukup jelas gitu ya. Jadi jangan takut buat teman-teman yang mungkin pengen hijrah, tapi mungkin ada yang berpikir, doa itu harus pakai bahasa Arab. Enggak gitu. Jadi silakan doa sama Allah, curhat pakai bahasa Indonesia gitu ya. Dan kalau misalnya pengen tahu, pengen melafalkan dengan bahasa Arab, ya di Google juga banyak. Nah, Ya, ya cari aja doa sholat tobat, sohih gitu. Udah ketemu. udah bener ya. Sekarang jangannya gampang lah gitu. Sobat-sobat Jalan Bali semua juga pasti udah tahu. Oke, ada pertanyaan yang lain ya dari jamaah. Saya itu pemabuk, jadi saya lagi. Banyak. Kenapa saya terus? Kamu nggak tobat-tobat. Saya itu pemakai juga, suka balap liar, suka taruhan, ingin tobat, tapi kadang di masjid banyak yang menyepelekan. Ya. Waduh. Nah ini, dan cuma memandang sebelah mata gitu. Saya Maksudnya taruhannya di masjid apa gimana? bukan gitu, Tad. Jadi kalau di sini saya lihat taruhannya ya di tempat lain lah, tapi ingin tobat. Ya. Ingin tobat, terus pas ke masjid, dia nemu orang yang kadang menyepelekan gitu. Iya. Terus cuma memandang sebelah mata, terus ya saya juga penuh dosa, diam saja ya ketika disepelekan itu. Karena hal tersebut saya sering merasa mungkin nggak pantas saya tobat. Dan akhirnya saya tetap seperti ini. Ya Allah. Solusinya gimana? Jadi itulah setan pinternya ya. Ketika kita mau tobat, itu setan tuh begini. Dosa kamu tuh banyak, tahu diri lah. Iya. Dosa lu tuh banyak, tahu diri lah. Masa dosa segini banyak, bisa diampuni sama Allah. Ya gitu. Itu kan terjadi pada pembunuh 99 orang. Ini ceritanya masyhur ya, pada tahu tuh pas itu. Ya biasanya kalau Ramadan tuh pada diceritain tuh di pesantren kilat. Ya. 99 orang dia bunuh. Datanglah dia kepada seorang rahib. Ya. Rahib maksudnya. Rahib. Saya tuh udah bunuh 99 orang. Ya. Ini kalau cuma pemabuk, pemakai, suka balap liar nggak ada yang bunuh ya. Saya tuh udah bunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya tobat diampunin nggak sih? Kata rahibnya, oh enggak. Kamu tuh penuh dosa. Gitu kan misalnya. Terus dia frustasi kan.
Akhirnya, rahib apaan nih? Cerot, bunuh aja, mati. Dia jadi yang ke-100. Jadi yang ke-100. Itu kan sama aja kayak kita datang mahasiswa tingkat akhir. Nggak lulus-lulus itu ya. Ada yang ketawa nih mahasiswa tingkat akhir. Nggak lulus-lulus. Terus datang ke dosbing gitu ya. Pak, saya udah merevisi yang kemarin, Pak. Gimana ya, Pak? Ya, bisa kapan ya saya sidang? Ini gimana sih? Kok masih ada kesalahan? Balik lagi. Kayak gini mau lulus. Kan kesel kan kita kan. Iya benar. Bunuh aja cerot. Itu sama. Ya. Ini kayak, kok kita seperti tidak ada harapan untuk hidup gitu. Kita ke dokter. Dokter itu kan pasti yang paling bagus dokter adalah yang bisa membangun optimisme pasiennya. Iya benar. Iya kan? Tapi kalau dokternya bilang, aduh Pak, kayaknya Bapak udah nggak lama lagi Pak. Gitu. Ya udah mending kan sekarang aja dok gitu. Iya. Ya. Jadi kadang emang itu setan itu kayak gitu. Yang bikin kita jadi merasa nggak pantas untuk bertobat. Ya kira kan tadi pembunuh tadi datang ke seorang alim, ya kan? Ya, ustadz lah gitu ya. Ustadz, saya udah bunuh 100 orang, kira-kira diampuni nggak sama Allah? Diampuni lah. Ah, yang benar aja. Iya diampuni. Tadi saya ngomong kepada orang yang berilmu juga, katanya nggak diampuni. Diampuni, yakin aja bahwa Allah itu maha pengampun segala macam. Dengan membangun optimisme, ya kan? Iya. Nah, jadi apa maksudnya? La tai'asu min rauhillah. Ya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena yang berputus asa dari rahmat Allah itu cuma setan. Jadi kalau kita merasa bahwa, aduh, gue nggak pantas buat tobat, itu hati-hati, itu setan. Itu putus asa namanya. Nah, terus kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, atas dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Semua dosa, gitu ya. Jadi kenapa kita nggak yakin? Orang Allah sendiri yang bilang kok Allah mengampuni semua dosa, gitu, ya. Jadi itu satu, yakin aja. Yang kedua, kalau ada orang yang meremehkan, ketahuilah bahwa orang yang meremehkan itu satu. Mungkin dia sebetulnya tahu seperti apa kita gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya tahu kita tuh seperti apa dan dia tuh merasa bahwa kamu tuh yakin gak sih bertobat kayak gitu. Ya. Jadi sebetulnya orang yang meremehkan, menyepelekan itu wajar-wajar aja kok. Jangankan orang yang berdosa, Nabi aja dilecehin, disepelein. Ya. Nabi dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga disepelekan, gitu ya. Jadi jangankan kita yang manusia biasa, Nabi aja dilecehin, disepelekan, dihina, dicaci maki, ya apalagi kita. Gitu aja patokannya sih, jadi nggak usah terlalu apa ya, memusingkan bahwa nanti saya gini, nanti saya gitu. Ya, pokoknya dari mana? Mulai aja dulu pokoknya. Oke. Ya. Ini juga penting nih berarti buat teman-teman pengurus masjid dan lain-lain yang istilahnya dia tuh kan jadi tempatnya orang-orang buat sholat dan lain-lain. Yang mungkin ada yang hijrah, ada yang enggak. Ya, pemahaman buat yang lain juga, karena ada satu kisah memang ketika orang datang ke masjid bawa HP, HP-nya bunyi pas sholat, langsung setelah selesai sholat, iya gitu. Jadi kejadiannya gitu persis. Jadi ketika sudah selesai sholat, dia dimarahin, akhirnya dia nggak ke situ lagi. Itu harus belajar manajemen masjid sama teman-teman syukurian itu. Iya. Ini tolong di highlight ya ini. Oke. Omongan ini tolong di highlight. Siap. Buat teman-teman semuanya itu ya yang solusinya atau jawabannya buat Mas penanya yang tadi gitu ya. Oh mas nih. Saya rasa sih Mas. Iya kayaknya. Balap liar. Akhwat kayaknya keren juga ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Nampaknya sudah cukup ya untuk obrolan kita hari ini. Yang cukup berbobot lah ya. Ya, semoga Insyaallah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sedulur Dalan Bali semua. Jangan lupa Dalan Bali. Nek Bali ini neng omah. Jadi supaya tahu rumahnya. Neng omah ono sapa? Yang omah ya ono Allah.
Oh Iya, kan ada istrinya, ada anaknya. iya, Itu yang iya, bisa iya, mengingatkan iya, dia sama Allah gitu. ya, yang jomblo kalau Yang di jomblo rumah. ya itu ya deritanya gitu. Nah, jadi buat yang jomblo ya mohon maaf ya. Gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, kita cukupkan ya untuk obrolan kita pada hari ini dan cukup menarik tadi. Buat teman-teman yang belum sempat ikut gabung atau yang mungkin masih ingin bertanya, silakan tanya aja, mungkin nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya, insya Allah. Itu ya. Oke, teman-teman semua, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, Ustaz. Ya. Dan buat teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokaryan